Sudah suruh pergi, coba itu. Kalau tidak begitu, karena kalau semuanya kayak Pak Sardikan itu kayaknya aman Indonesia ini. Hadirin, itulah Al-Madinah yang menjadi visi Nabi. Semuanya bertindak baik, bertindak teratur. Kalau di teras masjid itu sandal-sandal masih masih tidak teratur, itu kayaknya visi Nabi belum terwujud di antara kita. Karena biasanya marbot itu sekarang tugasnya salah satunya adalah menata sandal-sandal jemaah. Itu pekerjaan kecil, tapi itu pendidikan yang luar biasa. Ini ditata. Biasanya ditata. Nah, itu tugasnya Pak Wahyudi itu. Penasihat itu tugasnya adalah menata sandal. Kalau hanya menasihati, iya, kalau ketua takmirnya mau mendengarkan nasihatnya. Kalau tidak, apalagi ngikuti belum tentu. Maka aman, gak usah beri nasihat, memberi menata sandal saja, insya Allah itu lebih baik daripada memberi nasihat. Kalau saya atrikan ke bahasa Indonesia, ada wadahnya bedak jebol. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu ro jim lam ro jim lam ro jim lam 4 kali. Itu kalau orang itu pinter nahu pasti bisa baca. Tapi kalau nggak bisa nahu nggak akan bisa. Ro jim lam, ini bedian saya dulu kepada Pak Ajang ketika belajar bahasa Arab dulu itu. Apa bacanya? Ro jim lam ro jim lam ro jim lam ro jim lam. Mau dibaca apa supaya menjadi kalimat yang baik? Rojulun 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 rojulun, wong lanang wong lanang wong lanang wong lanang, bukan kalimat itu. Itu namanya wedok wis tembeyan, pingin rabi. Wong lanang wong lanang wong lanang wong lanang. Tapi kalau orang mengerti ilmunya, rajala rajulun rijala rajulin, ono wong lanang ngidei sikilik wong liya. Nah, itu artinya itu rajala rajulun rijala rajulin. Ini angel ini. Ini urusan bede na bede. Di Jawa juga ada yang begini. Ini apa kira-kira ya? Pulau kelas kali, pulau kali. Nah, begitu. Jangan seperti orang Madura yang yok fasih bahasa Jawa. Ada anaknya tidak sekolah. Ditanya sama gurunya, si Madura ini. Dia jawab, "Bu, nopo kok putrane boten melebet? Anakku sing nomor loro, wetenge loro." Coba itu, anakku sing nomor loro wetenge loro. Mangane radiator, ngombeni banyu aki. Karepe itu ngomong ngaten. Anakku sing nomor loro, sing nomor loro wetenge loro. Kan tulisannya loro-loro, LO sama itu. Loro gini LO loro LO. Tapi satunya dibaca loro, satunya loro, padahal tulisannya podo. Ini ki Madura sing pinter-pinter Jawa. Nah, ini kalau boten saged diapusi karena saya bapak penerjemah orang Jawa. Anakku sing nomor loro wetenge loro. Mangane radiator. Makannya tidak diatur, mangane radiator, tapi diwoco mangane radiator. Ngombene banyu aki, bilangnya ngombene banyu akeh, itu dikira aki. Nah, itu Madura itu. Pokoknya jangan coba-coba ngapusi wong Madura di pasar pura-pura Madura, nggak bisa. Satu, ini penting ngajinya yang begini ini. Kalau yang apot-apot paling jenengan mantun krungu lali. Ini boten. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah hijrah itu merupakan momentum yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam.
boleh dikatakan, andaikan Nabi tidak berhijrah dari Makkah ke Yathrib, boleh jadi Islam itu tidak pernah berkembang seperti saat ini. Karena faktanya selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, hasilnya nggak terlalu signifikan. Sangat sedikit mereka yang mengikuti Rasulullah, sangat sedikit mereka yang beriman. Ada yang beriman, tapi diancam sama Abu Jahal. Ketika Sumayyah misalnya masuk Islam bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar, lalu dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal, sampai Nabi karena tidak tega melihat penderitaannya, maka Nabi mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan kepada Sumayyah. Nabi mengizinkan Sumayyah itu mengucapkan kata-kata kufur asal hatinya tetap beriman. Ini menunjukkan iman itu di hati yang penting. Nah, apa kata Sumayyah? Nabi menyampaikan begini karena tidak tega melihat penderitaan Sumayyah. Nah, kita ini seringkali sebagai mubalik, sebagai tokoh agama, tega lorone kancane. Nabi itu enggak tega melihat penderitaan Sumayyah yang disiksa oleh orang-orang kafir termasuk Abu Jahal. Nah, kita kalau tega larani kancane, ya enggak akan pernah sukses dakwah kita. Bahagiakan orang, salah satunya adalah ngaji, sholat, mari sholat, ngaji, mangan. Nah, itu ciri Masjid Teduh itu. Menyenangkan, cocok itu. Saya agak yakin nih, datang nih bukan semata-mata niatnya ngaji nih paling ini. Yang niat ngaji iya, tapi kalau enggak ditambah dengan nanti ada janji, ada makannya nanti. Hah? Sedikit. Insya Allah ya. Ya paling enggak nanti. Saya yakin kalau jamaahnya makan, ya ustadznya pasti kebagian lah. Tapi kalau ada makan untuk ustadz, tidak ada jaminan jamaahnya kebagian. Makanya milih posisi itu, milih jadi ustadz. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai di mana tadi ini? Sebuah pilihan yang berat tetapi strategis. Karena selama 13 tahun Nabi di Mekah berdakwah, sudah terang-terangan, semula nggak berani, diam-diaman. Sudah terang-terangan, tetapi hasilnya juga tidak banyak. Maka Nabi hijrah. Dan hijrah itu pilihan yang berat. Ini boleh dikatakan terpaksa. Sama dengan yang berbicara di depan ini, hijrah dari Madura ke Jawa, itu kalau nggak terpaksa, kira-kira apa? Kalau ketika itu di Madura ada kampus hebat, kayaknya saya nggak pergi ke Malang. Betul ya? Tapi karena di Madura ketika itu tidak ada kampus hebat, apalagi tidak ada IKIP Malang, yang ada itu STKIP, PGRI, ya saya harus ke Malang. Berat meninggalkan keluarga dan seterusnya. Saya kira sama Pak Ajang dari Garut. Kalau nggak karena, bukan Pak Ajang, orang tua ya. Kayaknya kalau tidak karena sesuatu yang ingin dicari, kayaknya ngapain mencari dunia baru. Cita-cita, visi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang detail-detail. Nabi memulai hijrah itu berangkat dari rumahnya tanggal berapa? Halo? Pada tanggal 27 bulan Safar. Malam 27 berangkat. Berangkat pertama dengan Abu Bakar. Tidak langsung jalur langsung ke Yathrib, tapi masih menggok ke selatan. Untuk strategi, taktik menghindari ancaman dan kejaran orang-orang kafir Quraisy.
Jadi hidup ini jangan polos-polosan. Kalau ingin selamat, harus ada strategi, ada taktik. Karena tidak semua orang itu baik seperti kita. Ada orang yang baik kayak Pak Wahyudi. Ini baik betulan ini. Apa buktinya? Orang suci sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, itu Pak Wahyudi itu. Rambutnya maksud saya. Tapi ada orang yang kita kira baik, ternyata tidak baik. Kalau bertemu saja senyum, tetapi di luar itu menikam. Wah, itu Ken Arok itu. Kayaknya banyak keturunan Ken Arok di sini ini. Karena Ken Arok Singosari sini kan Kepanjen ya, jadi dekat-dekat lah itu. Tapi mudah-mudahan para keturunan Ken Arok semuanya sudah bertobat dan sudah menjadi orang baik. Kalau Ken Dedes banyak orang Kepanjen cantik-cantik itu keturunan Ken Dedes itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, berangkat tanggal 27, 3 hari berada di bukit di Gua Sur. Saya tidak akan bercerita yang sudah biasa diketahui. Lalu sampai di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan Kuba, kira-kira ya 4 kilo dari Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, berarti dari 27 anggap saya 3 tambah 8 11 hari perjalanan hijrah Nabi. Nah, naik apa? Naik onta 11 hari. Kalau sekarang kan berapa jam naik kereta cepat itu? Berapa jam? Hanya 2-3 jam ya. Di sana kemudian yang dilakukan Nabi pertama kali sampai di Kuba, membangun masjid. Dan masjid Kuba itu langsung selesai. Dan setelah 4 hari Nabi di Kuba, Nabi melanjutkan perjalanan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan sampailah di Yasrib. Jadi kalau masjid teduh, dibangunnya sampai beberapa bulan, itu kurang sakti panitianya. Sudah berapa tahun ini? 1 tahun ya, sudah jadi. Tapi ya, Masjid Kuba itu langsung jadi. Apa sebab? Nabi sakti? Enggak, Nabi itu biasa-biasa. Karena masjid ketika itu bangunannya sangat sederhana, yaitu ada wilayah kawasan untuk membatasi agar tidak ada hewan yang masuk, maka diberi parit, batasnya parit. Lalu tiangnya adalah pohon kurma, atapnya daun kurma. Maka sehari 2 hari jadi. Maka setelah 4 hari dia di Kuba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah sampai sekarang masih ada. Dan jangan dikira bahwa Nabi membangun ketika itu seperti Masjid Kuba yang ada sekarang. Itu sudah masjid megah sekarang itu. Lalu melanjutkan ke Yasrib, dan di sana Rasulullah sudah disambut oleh orang-orang Yasrib. Semuanya berharap Rasulullah singgah di sukunya. Namanya orang sangat terkenal dan ditunggu-tunggu. Sudah dikenal dengan kearifannya, kebijaksanaannya. Dan selama beberapa masa Yasrib ini krisis kepemimpinan. Pokoknya kalau ada ini jadi pemimpin, yang lain gak percaya. Kalau dari suku ini jadi pemimpin, yang lain gak percaya. Kayaknya persis Indonesia saat ini, atau dalam beberapa tahun ya, setidaknya berapa ya? 5 tahun terakhir. Ya 5 tahun terakhir, atau 10 tahun, atau 15 tahun lah.
Kalau dari partai ini yang jadi, ini nggak kompromi. Kalau dari partai ini yang jadi, ini nggak mau itu. Yang mampu menerima semua pemimpin dari manapun itu kan hanya satu di Indonesia. Yang lain kan nggak mau terima, nggak move on. Yang selalu move on ini hanya satu, yaitu Abdul Muhaimin Iskandar. Itu siapapun yang jadi, ikut pokoknya, selamat terus dia. Kemarin bersaing dengan Prabowo, dengan Ganjar, berkolaborasi dengan Anies. Saya yakin jenengan tuh milih Muhaimin. Sebagian ya. Sebagian milih Anies. Sebagian milih Muhaimin, sebagian milih Anies. Tapi kalah. Betul ya? Saya tanya, pilihan jenengan 2024 menang atau kalah? Kalah. Saya tanya lagi, pilihan para hadirin yang hadir di sini tahun 2019 menang atau kalah? Kalah. Tahun 2014 pilihan panjenengan kalah atau menang? Jadi rakyat kok kalah terus ke piye itu? Kayaknya karena belum ngaji materi ini kayaknya itu. Ketika 2014 jenengan milih, berdoa atau tidak? Berdoa atau dipilihkan pemimpin yang baik? Saya tahu siapa yang dipilih, dan saya tahu siapa yang panjenengan harapkan jadi dan berdoa kepada Allah, tapi kalah. 2019 berdoa lagi, kalah lagi. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku menjawabnya. Mana jawaban Allah? Jawaban Allah atas doa panjenengan 2014 dan 2019 adalah tahun 2024. Jangan berdoa agar Prabowo toh yang jadi 2014. Betul? 2019 berdoa Prabowo jadi toh? Pilih toh? Tapi kalah toh? 2024 jenengan ndak milih Prabowo toh? Tetapi gara-gara doa panjenengan itu dia jadi. Karena astajib lakum, niscaya aku akan menjawabnya. Jadi jangan main-main dengan doa. Allah pasti menjawab, dan yang diberikan adalah yang terbaik. Prabowo itu yang terbaik, yang nggak baik itu wakilnya. Lah serius tak? Betul ya? Jujur saja itu. Ya wakil Prabowo kan banyak, ada dulu ketua HKTI kan ada wakilnya. Mohon maaf ini. Artinya bukan gak baik orangnya. Ini orangnya sih ya, kita tidak tahulah. Kita tidak boleh menghakimi orang. Tapi prosedurnya yang tidak baik. Namanya rumah tangga itu kan lembaga suci. Pernikahan itu lembaga suci, maka pernikahan itu harus dibangun dengan cara yang suci. Maka jangan biarkan anak-anak kita tuh pacaran, meskipun niatnya adalah untuk membangun rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik dimasuki dengan cara yang baik. Saya tidak bilang orangnya, tapi prosesnya. Hadirin, ini sudah muadzan. Yang pertama Kuba, yang kemudian Masjid Nabawi. Proyek Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang pertama membangun visi. Visinya terkandung dalam nama baru bagi kota Yathrib ini, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu adalah kota metropolitan, kota yang berkemajuan, kota yang berkeadaban, kota tempat di mana masyarakatnya itu teratur,
tidak arogan, tidak anarkis, semuanya tunduk pada aturan-aturan main. Itulah Al-Madinah yang menjadi visi Nabi. Maka masyarakat manapun yang bisa taat kepada aturan, itu pertanda masyarakat itu adalah masyarakat yang maju. Tapi kalau masyarakat itu terkenal sebagai pelanggar aturan, mengubah usia calon, di jalan nggak pernah pakai helm. Pak Holi tadi pasti pakai helm. Tapi ketika lihat di jalan di Gunung Legi, kalau di Gunung Legi ada orang pakai helm, itu pasti dari Sumen Banjing Wetan mau ke Panjen, atau dari Turen mau ke Panjen. Tapi kalau orang Gunung Legi, kok ada orang nggak pakai helm, itu pasti orang Gunung Legi asli itu. Saya tidak mengatakan bahwa orang Gunung Legi itu tidak baiknya karena dia berani tidak pakai helm di depan kantor polisi. Kalau orang Kepanjen mana berani? Orang Kepanjen penakut sama polisi, tapi orang Gunung Legi pemberani. Itu kehebatnya orang Gunung Legi. Kalau ada lampu merah itu kok dilanggar, pasti itu contoh bukan masyarakat yang berkeadaban, bukan bagian dari Al-Madinah yang digagas oleh Nabi. Ada yang suka melanggar lampu merah. Saya pernah di stop polisi di Seragen. Katanya saya melanggar lampu merah belok kiri dari tol, zaman belum nyambung. Saya bilang, tidak mungkin saya melanggar lampu merah. Saya ini dosen, saya ini guru. Saya mendidik murid-murid saya, mahasiswa saya dengan baik, taat aturan. Tidak mungkin kalau saya lihat lampu merah lalu saya melanggar. Kecuali lampu merah tidak hidup atau tertutup, dan itu bukan kesalahan saya. Ternyata tidak mau kompromi, hanya diajukan ke bosnya yang di belakang. Ternyata juga nggak bisa, saya harus ditilang. Tidak mungkin, saya mau pulang ke Malang. Kalau begitu titip saja. Sudah mulai ini. Hari ini hari Bayangkara. Ini yang punya ini. Tapi bukan beliau kayaknya. Titip saja. Titip berapa? 1 juta. Kan tidak mungkin saya denda 1 juta. Ya nanti kembaliannya diambil. Nggak mungkin saya ngambil ke sini gara-gara sisanya itu. Saya dari Malang. Nggak selesai. Wah, ini tidak mungkin bisa diselesaikan antar kita. Ini harus diselesaikan di tingkat atasnya. Kalau gitu saya telepon saya Kapolres. Ternyata bukan Kapolres, tidak cukup, cuma Kabak Op ketika itu. Sudah suruh pergi coba itu. Kalau tidak begitu, karena kalau semuanya kayak Pak Sardikan itu kayaknya aman Indonesia ini. Hadirin, itulah Al-Madinah yang menjadi visi Nabi. Semuanya bertindak baik, bertindak teratur. Kalau di teras masjid itu sandal-sandal masih masih tidak teratur, itu kayaknya visi Nabi belum terwujud di antara kita. Karena biasanya marbot itu sekarang tugasnya salah satunya adalah menata sandal-sandal jemaah. Itu pekerjaan kecil, tapi itu pendidikan yang luar biasa. Ini ditata. Biasanya ditata. Nah, itu tugasnya Pak Wahyudi itu. Penasehat itu tugasnya adalah menata sandal. Kalau hanya menasihati, iya kalau ketua takmirnya mau mendengarkan nasihatnya. Kalau tidak, apalagi ngikuti belum tentu. Maka aman, nggak usah beri nasihat, memberi menata sandal saja. Insya Allah itu lebih baik daripada memberi nasihat. Sekarang presiden kita tuh banyak punya penasihat. Kata penasihatnya, mana ada presiden yang mau dinasihati? Betul ya? Presiden kok mau dinasihati? Hadirin yang dimuliakan Allah, masjid adalah tempat yang pertama dibangun setelah visi. Masjid Quba, Masjid Nabawi. Masjid pada masa Nabi adalah tempat segala aktivitas yang diperlukan oleh umat Islam.
dari berbagai aspek. Yang pertama, kita tahu Masjid Nabawi sebagai tempat ibadah. Nabi memimpin ibadah. Nabi mendidik sahabat-sahabat, menyampaikan wahyu di Masjid Nabawi. Nabi juga membahas persoalan-persoalan ketatanegaraan di Masjid Nabawi. Karena tidak ada riwayat Nabi punya istana. Bahkan sampai pada masa Umar saja, ketika Umar ada kunjungan dari Romawi dan ke kawasan lain, ada Persia segala macam, mencari pemimpin umat Islam, Amirul Mukminin yang dikenal sebagai orang yang sangat adil itu, dicari istananya tidak ketemu. Ternyata dia sedang layah-layah di bawah pohon kurma. Coba, presiden layah-layah di bawah pohon kurma. Mana ada sekarang itu? Sekarang presiden layah-layah di mobil yang sangat mewah. Pemimpin menikmati fasilitas di saat rakyatnya cukup menderita. Yang menderita ya panjenengan itu, saya nggak ikut-ikut. Hadirin, masjid menjadi tempat segala-galanya. Karena itu Rasulullah memberikan contoh membangun peradaban itu dari masjid. Maka masjid itu menjadi kekuatan yang nyata bagi umat Islam untuk melakukan apapun, melakukan konsolidasi. Sesungguhnya kalau mau pilih pemimpin, carilah di masjid. Bukan mencari pemimpin di stadion ketika kampanye. Itu hanya janji. Tapi kalau di masjid, orang mau berjanji saja tidak berani. Dan kalau harus berjanji, harus menegaskan insya Allah. Jurkam mana yang bilang insya Allah? Tapi apa yang didapat oleh rakyatnya? Apakah semua janji pemimpin itu dipenuhi? Dulu pernah ada yang kampanye akan menjadikan mobil nasional mereknya SMK. SMK yang ada hanya di Kepanjen, ada 2, SMK Muhammadiyah 1 dan 5. Betul ya? Ada yang sudah pernah pakai mobil SMK. Gampang kalau sudah terlanjur milih dulu, mobilnya itu diganti merek saja itu. Mobil Nissan Grand Vina jadi SMK. Itu janji. Janji. Apakah dipenuhi? Tidak. Dan kalau orang masjid yang senantiasa ingat kepada Allah dan hanya berharap ridha Allah, pasti kalau berjanji dia menepati. Kalau berkata pasti benar. Kalau bertindak pasti sesuai dengan apa yang dikatakan. Itu adalah orang-orang masjid. Tetapi sayangnya masjid tidak boleh jadi tempat kampanye cari pemimpin. Bisa kampanye hanya untuk mencari pemimpin sebagai ketua takmir masjid, boleh itu. Cari bupati, cari wali kota, cari gubernur, presiden, apalagi tidak boleh. Sadarkah kita? Kita sedang dilemahkan. Apakah gereja-gereja itu juga dilarang? Nggak ada yang tahu, karena tidak semua orang bisa masuk gereja. Betul ya? Masjid semua orang bisa masuk. Pokoknya masjid kita ini, tempat ibadah kita itu betul-betul tempat yang tidak ada auratnya. Siapapun boleh masuk. Pak Sadikan, jangan percaya kalau di antara ini nggak ada yang intel itu. Intelnya ya Pak Sadikan sendiri. Hadirin yang dengan Allah, jadi masjid. Nah, hadirin, hijrah menguatkan iman. Karena kalau imannya tidak kuat, mustahil dia ikut hijrah Nabi, dan jumlahnya tidak banyak. Yang kedua, meningkatkan persaudaraan. Karena proyek Nabi yang ketiga, tadi bangun masjid ya,
Masjid itu tempat segala-galanya, bukan sekedar tempat ibadah. Karena sangat saya setuju saya dengan masjid-masjid kita, terutama Masjid Teduh dan lain-lain, buka 24 jam. Kalau perlu ditulis lagi 24,5 jam. Mengapa begitu? Karena pada setiap hari itu kan tidak 24 jam, 24 lebih sekian menit. Yang itu kalau setahun dikumpulkan jadi satu hari, tanggal 29 Februari itu waktu sisa setiap hari yang tidak dihitung, ditulisnya hanya 24 jam, padahal lebih dari 24 jam. Masjid Teduh, masjid kita, masjid mana-mana buka 24 jam sampai hari kiamat. Pada hari kiamat masih buka setengah hari. Itu kata warung Madura. Keren Masjid Muhammadiyah itu. Mempersaudarakan orang-orang beriman, proyek Nabi yang ketiga. Antara kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, dan Nabi mempersaudarakan mereka. Harta orang Ansor diberikan kepada orang Muhajirin, saking dekatnya. Coba siapa di antara kita yang bersaudara saling menikmati harta? Kayaknya abot itu. Nyoh, pakai oh ini ATM ku kawin Rano itu. Kira-kira pada masa Nabi hijrah itu ATM-nya orang Madinah itu diberikan kepada orang Mekah. Rumahnya orang Madinah ditempati oleh orang Mekah. Makanannya orang Ansor juga dinikmati oleh orang Muhajirin. Bahkan sampai-sampai jika ada orang Muhajirin yang pergi hijrah tidak bawa istri, dipersilakan memilih di antara istri-istri orang Ansor itu. Coba kalau di sini mana ada orang yang saking dekatnya sampai silakan pilih istriku. Enggak ada, istrinya hanya satu. Diambil orang, enggak ada. Istrinya orang Ansor itu banyak. Bahkan belum ada batas 4. Karena fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu jauh setelah peristiwa hijrah. Sayang sekali Pak Sandikan lahirnya setelah ayat itu turun. Kesempatannya hanya 4. Dapat kesempatan 4 juga nggak dipakai. Saya yakin nanti diedit sama beliau. Nah, mempersaudarakan orang Muhajir dan Ansor. Hadirin yang diberikan Allah, inilah proyek-proyek penting dari Rasulullah, sehingga Rasulullah sukses membangun masyarakat baru dengan peradaban yang maju dari Yathrib yang telah berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang kelima tadi ya. Yang keempat atau kelima? Yang keempat, mempersahabatkan orang-orang yang beriman dari kalangan Muhajirin Ansar dengan mereka yang belum beriman, yang sudah hidup bersama-sama dalam entitas politik dan sosial di Yathrib itu. Mereka adalah sahabat. Selagi mereka itu tidak mengganggu kehidupan orang beriman, tidak boleh disakiti. Mereka telah membuat kesepakatan saling melindungi, saling mengamankan, saling membuat nyaman hidup. Beda keyakinan tapi tidak boleh saling mengganggu. Nah, kita Indonesia itu sama keyakinannya tapi ini mengganggu, nggak mikir. Tapi jangan kita ikut-ikut. Biarkan orang lain yang suka mengganggu, tapi kita jangan mengganggu. Karena diganggu itu nggak enak, apalagi mengganggu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dengan beginilah pertumbuhan masyarakat Muslim di Yathrib itu di Madinah itu menjadi sangat dahsyat. Tetapi juga belum seberapa. Tetapi strategi yang dibuat Nabi lah yang kemudian menjadikan umat Islam itu semakin banyak dan bertambah. Pada tahun ke-6 Hijrah,
ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, saya ingin bertanya, berapa jumlah umat Islam yang ikut ke Mekah untuk beribadah? 1.400 orang. Tahun ke-6. Kalau boleh dikatakan selama 6 tahun dakwah Nabi itu hanya bisa menggaet masyarakat yang totalnya kira-kira sebanyak 1.400 orang. Dan Nabi tertahan. Umat Islam tertahan di Hudaibiyah, tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Dan itulah yang menyebabkan perjanjian Hudaibiyah terjadi. Keputusannya satu, mereka gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, apa yang kedua? Mereka bebas mau ikut Nabi Muhammad, mukmin atau tetap kafir. Bebas, tidak boleh ada yang menghalangi. Siapapun yang mau ikut Nabi Muhammad beriman tidak boleh diganggu. Siapapun yang tidak mau ikut Nabi Muhammad dan ikut agama orang-orang kafir Quraisy, jangan diganggu. Yang ketiga, apabila orang Madinah tanpa sepengetahuan pemimpin mereka lalu pergi ke Mekah, maka dia tidak perlu dikembalikan. Tetapi jika ada orang Mekah yang tanpa sepengetahuan pemimpin mereka lalu pergi ke Madinah, maka wajib dikembalikan. Adil enggak? Kalau orang Muslim dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan, dia ditahan di Mekah, tidak boleh kembali kepada Madinah, kepada Nabi Muhammad. Tetapi kalau orang Mekah kok pergi ke Madinah, wajib dikembalikan. Adil atau tidak? Jelas tidak adil secara logika kita. Dan karena itu Nabi diprotes oleh sahabatnya sendiri, diprotes. Tetapi Nabi yang dituntun wahyu ternyata kekeh dengan keputusannya, karena ini sudah menjadi keputusan. Sampai Ali bin Abi Thalib itu protes kepada Rasulullah itu Ali, orang dekatnya. Kira-kira kalau sekarang ngomongnya, Nabi panjenengan iki pripun sih karepe sakjane? Kira-kira gitu. Kok yang mau-maunya dikibuli orang-orang Mekah? Tapi Nabi tetap. Tetapi itulah hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi yang dituntun wahyu inilah yang kemudian menyebabkan percepatan yang luar biasa pertambahan jemaah Islam baik di Madinah maupun terutama di Mekah. Apa sebab? Orang Mekah yang pergi ke Madinah kemudian harus dikembalikan ke Mekah. Di Mekah kemudian dia bisa bercerita tentang kehidupan masyarakat Madinah yang tertib, yang adil, yang nyaman, yang makmur, sehingga banyak yang tertarik untuk ikut orang yang sudah kembali dari Madinah ke Mekah ini. Sementara orang Madinah yang menerobos pergi ke Mekah tidak boleh dikembalikan, maka dia sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia terus bisa menyebarkan agama Islam di masyarakat Mekah itu. Itu adalah strategi yang didesain oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang sahabat-sahabatnya sendiri pertama tidak yakin. Kira-kira Dahlan dulu yakin nggak kalau di sini berkembang ranting jenggolo sengguru itu? Kayaknya nggak pernah. Tapi nanti yang duluan berjumpa dengan Dahlan, tolong ceritakan itu. Tidak tahu siapa yang duluan, saya dengan Pak Wahyudi nanti belakangan sajalah. Nah, itu strategi betul. Maka penyebaran seperti inilah yang kemudian menyebabkan
Dari 1400 pada tahun ke-6 yang sesungguhnya masih harus menunggu 10 tahun untuk bisa berhaji, tetapi pada tahun ke-10, 4 tahun kemudian, Nabi Muhammad bisa haji ke Baitullah dengan membawa rombongan 100.000 lebih. Dikatakan 114.000, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 200.000 yang ikut haji wada bersama Rasulullah SAW. Itu artinya apa? Bahwa berdakwah itu ternyata memang harus cerdik, harus strategis, dan harus mengayomi, harus ngemong. Nabi ini ngemong orang Quraisy itu. Coba kalau nggak ngemong, mana mungkin Nabi sepakat kalau ada orang Madinah melanggar pergi ke Makkah, maka dia tidak perlu dikembalikan, tidak usah dikembalikan. Jadi tahanan orang Mekah, katakanlah begitu. Tapi kalau ada orang Mekah kemudian dia pergi ke Madinah, maka dia harus dikembalikan. Nggak adil banget. Tetapi inilah strategi Nabi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya sudah Isya sudah tiba. Saya sebenarnya masih bisa melanjutkan sampai jam 10 malam. Tapi kalau saya lanjutkan, kapan itu bisa diselesaikan? Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kata akhir hijrah Nabi dari Mekah ke Yasrib itu adalah momentum yang sangat signifikan bagi pertumbuhan Islam pada masa awal, yang sebelumnya merangkak-rangkak tanpa perkembangan yang berarti, tetapi dengan hijrah pertambahannya menjadi sangat luar biasa. Karena apa? Yang pertama, karena Nabi punya visi yang jelas, membangun masyarakat yang berkeadaban. Dalam bahasa sekarang, membangun masyarakat yang berkemajuan, yang diberi nama Al-Madinah. Al-Madinah itu artinya tempat di mana orang-orangnya teratur, karena semuanya taat dan patuh kepada aturan. Dan umat Islam terkenal dengan umat yang taat kepada aturan, bukan melanggar aturan, bukan merekayasa aturan. Yang berikutnya, tentu aturan itu kan ada yang dibuat oleh manusia. Saya ingin tanya Bapak Ibu hadirin, kalau ada orang melanggar lampu lalu lintas, lampu merah kok nerobos, dosa atau tidak? Tidak ya? Dosa atau tidak? Kalau orang makan babi, dosa atau tidak? Mau panjenengan disuguhi babi? Enggak mau? Oke. Kalau melanggar peraturan lalu lintas lampu merah, dosa atau tidak? Mau panjenengan nerobos lampu merah? Ya, tergantung. Ada yang mau? Kenapa? 6 bulan ya? Ambulan ya, ambulan. Atau orang yang berjalan kaki ya. Nah, itu aturan yang dibuat oleh manusia, yang tidak dibuat Allah. Tetapi Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah kesepakatan-kesepakatan itu, penuhilah kontrak-kontrak itu. Kalau tidak karena sudah ada kontrak, apot kalau datang mriki. Tadi habis dari kampus ke Unmer, pulang langsung berangkat, nggak ditelepon lagi. Tapi kan nggak jadi. Apot, tetapi harus dipenuhi supaya kita tidak dosa. Kalau saya tidak datang, saya berdosa. Karena telah ada akad, ada kontrak, ada kesepakatan, maka datang. Maka saya sudah terlepas dari dosa. Maka karena itu maka saya akhiri.
Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua sehat. Semoga tempat ini menjadi Madinah kecil. Kepanjen menjadi Madinah yang lebih besar. Kabupaten Malang menjadi Madinah yang lebih besar lagi. Jawa Timur menjadi Madinah yang lebih luas cakupannya, dan semoga Indonesia menjadi Madinah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya satu syaratnya, pemimpinnya harus adil. Malang akan jadi Madinah kalau pemimpinnya adil, tidak pandang dari kelompok mana. Maka kalau Pak Ajang itu memang sudah layak jadi kepala, ya harus diangkat jadi kepala oleh pemimpin yang adil. Tapi kalau Pak Ajang ini nggak bisa jadi kepala, sudah doktor, kok nggak bisa jadi kepala? Itu kira-kira patut dipertanyakan keadilan pemimpinnya. Bukan lihat dari mana, tapi karena kemampuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa membangun keadilan dan kita bisa memiliki pemimpin-pemimpin yang adil. Dan kalau kita jadi pemimpin, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.